Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Ari Syaiful Majid. Di sini kita akan kembali membahas materi tentang ASEAN. Pasti sudah tahu kan apa itu ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti merupakan sebuah organisasi yang terdiri atas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seperti pada pertemuan minggu sebelumnya, kita sudah membahas apa itu ASEAN. Dan pembahasan pada minggu kali ini kita akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya ASEAN? Yang kedua, apa saja faktor pendorong dan penghambat kerjasama di ASEAN? Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN? Yang pertama, sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 yang dikenal dengan peristiwa Deklarasi Bangkok. Dan pendiri ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia pada 8 Agustus 1967 atau peristiwa Deklarasi Bangkok. Kelima menteri luar negeri dari negara tersebut bertemu dan sepakat untuk mendirikan organisasi ASEAN dengan tujuan bekerja sama antara negara-negara di ASEAN dan memperbaiki atau menumbuhkan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan pemerintahan di kawasan ASEAN. Kelima menteri yang menghadiri deklarasi Bangkok tersebut yakni Adam Malik dari Indonesia, Tanat Homan dari Thailand, Narkiso Ramos dari Filipina, S. Raja Ratnam dari Singapura, Tun Abdul Royak dari Malaysia. Pada awalnya, organisasi ASEAN hanya terdiri dari 5 negara, dan akhirnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang belum bergabung di organisasi ASEAN selanjutnya satu persatu mulai bergabung di organisasi ASEAN, bahkan sampai keseluruhan negara di Asia Tenggara bergabung di organisasi ASEAN, yakni Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997, Kamboja bergabung pada 30 April 1999, dan yang terakhir Timur Leste mendaftarkan dirinya masuk ke ASEAN pada tahun 2011. Selanjutnya yakni faktor terjadinya kerjasama di ASEAN. Faktor terjadinya kerjasama di ASEAN yakni ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong kerjasama di ASEAN yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam.
Maksudnya apa? Kesamaan sumber daya alam, kesamaan SDA. Contohnya seperti ini. Negara Indonesia dan Malaysia memiliki SDA yang sama karena sebagai negara agraris atau pertanian. Nah, karena kesamaan sumber daya alam tersebut, mereka melakukan kerjasama untuk membangun pertanian agar lebih baik lagi. Yang perbedaan sumber daya alam, contohnya yakni negara Indonesia dan Singapura. Negara Indonesia memiliki SDA yang luas, yang banyak, dibandingkan Singapura SDA-nya sangat kurang. Nah, karena itu perbedaan sumber daya alam di Indonesia dan Singapura akhirnya terjadi kerjasama. Indonesia mengekspor pertanian ke Singapura. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, lebih baiknya kan bekerja sama daripada tidak terjadi bekerja sama untuk saling menolong, tolong-menolong dalam keadaan darurat. Karena itu mengaruhi atau mendorong terjadinya kerjasama di ASEAN. Selain faktor pendorong, juga ada faktor penghambat terjadinya kerjasama. Yang pertama, konflik dan peperangan. Maksudnya, misalnya negara satu dengan negara yang lain terjadi konflik, perperangan, akhirnya mereka tidak mau untuk bekerja sama, bahkan mereka saling saing untuk menunjukkan negara mereka yang lebih unggul. Yang kedua, kebijakan protektif. Maksudnya apa? Kebijakan yang bersifat melindungi negara tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Bersifat melindungi. Negara tersebut khawatir jika kerjasama dengan negara lain, negara tersebut akan dibodohi. Khawatir seperti itu, tidak terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Itu akan menghambat terjadinya kerjasama. Yang ketiga, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Tiap-tiap negara kalau melakukan kerjasama pasti terjadi perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, di ASEAN ada peraturan-peraturan dalam bekerja sama agar tidak terjadi perbedaan kepentingan atau di tiap-tiap negara, agar kerjasama tersebut saling menguntungkan. Yang keempat, perbedaan ideologi. Pastinya negara-negara memiliki ideologi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu bisa juga menghambat kerjasama. Lanjut. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Di sini saya akan mengklasifikasikan menjadi beberapa bidang bentuk kerjasama di ASEAN. Ada bidang pendidikan, bidang sosial budaya, bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi. Yang pertama, bidang pendidikan. Contoh bentuk kerjasama di ASEAN dalam bidang pendidikan adalah ICT di Sanur, Denpasar pada 8 Desember 2012. Pada ICT, pertemuan ini hadir organisasi guru dari beberapa negara di Asia Tenggara. Di antaranya yakni guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Contoh kerjasama di bidang pendidikan yang lain diantaranya
penawaran beasiswa pendidikan di ASEAN. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa komunikasi bahari dan lain-lain. Contoh lainnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Ada contoh lain juga, yakni negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang, yang dikenal dengan dana beasiswa ASEAN Jepang. Itu merupakan contoh dari bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Selanjutnya, di bidang sosial budaya. Contohnya, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan, festival film ASEAN, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Contohnya, traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, contohnya dalam bidang industri, telah disetujui kerjasama pembangunan proyek bersama negara anggota ASEAN. Di antaranya proyek pabrik super fosfat di Thailand, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, proyek industri tembaga di Filipina, proyek pabrik pupuk area atau amonia di Indonesia dan Malaysia, dan lain sebagainya. Sekian, itu tadi pemaparan materi dari saya. Silakan yang belum paham bisa ditanyakan di grup WA. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.